Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Sampurasun Dulur, yaitu channel dongeng, ceramah, dan sejarah. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan cerita bersambung yang berjudul Nyerambut Kasih di bagian yang ke-7. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan lagi di bagian yang ke-7. Kita kembali sejenak kepada Pangeran Muhammad dan istrinya yang ada dalam terowongan di bawah tanah. Keduanya memanjatkan syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka ke tempat itu, hingga keduanya dapat lolos dari kejaran orang-orang yang hendak menangkapnya. Tapi Kang Mas, apakah mereka tidak akan terus mengejar kita ke sini? Bisik tanya Nyi Siti Armila sedikit was-was. Tidak mungkin, Dik Nyai. Tenanglah. Tanah bekas kita masuk itu tadi telah menutup kembali dan mereka pun tidak tahu kita berada di sini, sahut suaminya menenangkan. Lalu dengan panca inderanya yang tajam, keduanya dapat mendengar orang-orang yang tadi mengejarnya terus mencarinya sekali lagi. Sesudah itu pergi. Keduanya merasa lega, namun sesaat kemudian Pangeran Muhammad dan istrinya merasa tak mungkin dapat bertahan dalam tempat itu lebih lama lagi. Terowongan itu teramat gelap dan pengap. Tak sebesar lubang jarum pun cahaya masuk ke dalamnya. Sebab itu Pangeran Muhammad segera membimbing istrinya mencari jalan keluar. Dengan tersauk-sauk dan meraba-raba disusurinya lorong gelap itu untuk mencari di mana ujungnya. Namun sedemikian jauh tak kunjung ditemukan juga. Akhirnya Pangeran Muhammad mencoba mengorek-ngorek lapisan tanah di atasnya, sementara hatinya berdoa khusyuk kepada Tuhan memohon pertolongannya lagi. Ternyata usahanya berhasil. Tanah yang terus dikoreknya sekuat tenaga itu akhirnya menjadi sebuah lubang yang tembus ke permukaan. Hawa dingin dari luar pun segera terasa masuk melalui lubang itu. Dik Nyai, kita berhasil, pekik Pangeran Muhammad gembira. Oh, betulkah Kang Mas? Betul, tapi tunggu sebentar, lubang ini kita buat lebih besar lagi. Baik Kang Mas. Pangeran Muhammad pun bekerja lagi memperbesar lubang itu, dan tak lama sudah selesai. Segera ditariknya istrinya keluar dari dalam terowongan itu. Alhamdulillah, ucap keduanya lirih seraya menandahkan tangan. Lalu seperti ketika masuk tadi, lubang bekas mereka keluar itu pun menutup kembali tanpa meninggalkan bekas. Lubang tempat keluarnya Pangeran Muhammad dan istrinya itu sekarang bernama Munjul, yang berasal dari kata muncul. Sesampainya di luar, Pangeran Muhammad dan istrinya lalu menghirup udara segar sepuas-puasnya sambil memperhatikan sekeliling. Ternyata hari masih malam, mungkin menjelang dini hari. 1-2 bintang tampak berkedipan dari celah pepohonan. Namun cahayanya segera hilang tertutup awan.
Sudah sampai di manakah kira-kira kita sekarang, Kang Mas? Entahlah Nyai, mungkin sudah dekat ke kerajaan Sindangkasi itu. Tapi mungkin juga jadi lebih jauh lagi. Kita istirahat saja dulu di sini sambil menunggu pagi, jawab Pangeran Muhammad sambil duduk bersandar ke pohon kayu di dekatnya. Istrinya mengikuti. Tapi bagaimana kalau perampok itu lewat lagi ke sini? Semoga saja tidak, dan mudah-mudahan mereka sudah pergi jauh. Sekarang tidur sajalah Nyai, kau pasti lelah sekali. Istrinya menurut lalu bersiap untuk tidur dekat suaminya. Tapi belum sempat memejamkan mata, tiba-tiba dilihatnya cahaya terang dari arah hutan sana. Wah, Kang Mas, lihat itu. Cahaya apa gerangan? Mana? Oh, terang sekali cahaya apa ya? Bagaimana kalau kita ke sana, Kang Mas? Usul istrinya kemudian, dan Pangeran Muhammad pun setuju. Keduanya bangkit lagi dan memburu ke tempat munculnya cahaya di hutan sana. Setelah sampai ternyata tidak ada apa-apa. Akhirnya diketahui yang mirip cahaya itu adalah jamur-jamur kayu yang menempel di pohon-pohon jati. Maka dinamakan tempat itu Jati Pamor, artinya hutan jati yang bercahaya. Walaupun sedikit kecewa, tapi ada untungnya untuk keduanya datang ke Jati Pamor itu, sebab dari sini akhirnya ditemukan sebuah jalan besar. Jalan itu tembus ke kerajaan Sindangkasi yang hendak mereka tuju. Pangeran Muhammad dan istrinya amat gembira menemukan jalan itu, lalu disusurinya menuju arah timur. Sekalipun belum diketahui di mana akhirnya harus berhenti. Tak lama fajar pun menyingsing, keduanya segera mencari air untuk mandi dan wudhu, lalu bersembahyang subuh. Selesai sholat, Pangeran Muhammad menganjurkan istrinya tidur dulu bareng sejenak untuk memulihkan tenaganya. Tapi istrinya menolaknya. Biar sajalah nanti kalau sudah sampai di Sindangkasi. Bukankah kita harus sampai di sana secepatnya, Kang Mas? Kilahnya. Benar. Tapi kalau kau lebih letih, benar, tak apalah tidur sebentar, jangan sampai jatuh sakit. Tidak, Kang Mas, terima kasih. Lagi pula orang tua mengatakan tidur sehabis subuh itu tidak baik, tabu katanya, jelek akibatnya. Oh iya, betul juga. Sebab tidur sehabis subuh dapat membuat orang malas bekerja. Baiklah kalau begitu. Pangeran Muhammad tertawa kecil. Keduanya meneruskan lagi perjalanannya. Makin lama makin jauh, langit makin terang, hari pun berganti siang. Sambil berjalan diperhatikan pepohonan yang tumbuh di sekitarnya. Lalu mereka menerka-nerka yang bagaimanakah pohon maja yang sedang mereka cari-cari itu. Kebetulan muncul seorang kakek tua dari belokan sana. Agaknya dia seorang petani yang hendak pergi ke ladangnya. Bahunya menyandang cakul, tangan kanannya menjingjing parang. Maaf, Kek, mau bertanya, sapa Pangeran Muhammad kepada kakek itu. Dengan kaget Pak tua itu mengangkat wajahnya. Oh, boleh Den. Bertanya apa Den? Jawab ramah sekali. Anu Kek, ke kerajaan Sindangkasi apa masih jauh dari sini? Oh, Sindangkasi itu. Ya ini Den, daerah ini sudah masuk kerajaan Sindangkasi. Kakek itu menerangkan. Pangeran Muhammad dan istrinya mengangguk-angguk tanda gembira. Lalu tanyanya lagi,
Maksud kami kek ke keratonnya masih jauhkah dari sini kek? Oh, jadi Aden mau menghadap kepada Baginda Ratu Nyi Rambut Kasih. Benar kek? Oh ya, jauh benar sih tidak Den, jawab Pak Tua itu sambil oh lagi. Lalu jalannya kek, apa ada dari sini? Iya Den, terus saja lewat jalan besar ini. Pasti sampai. Kalau Aden dan Nyai dari mana rupanya? Maaf Pak Tua balik bertanya. Kami dari Cirebon kek, maksudnya mau mencari daun pohon maja. Katanya di sini adanya. Benarkah kek? Begitu. Benar Den, pohon itu memang banyak di sini sebab Sri Baginda Ratu sendiri menganjurkan untuk menanamnya. Bahkan Den, ada hutannya yang khusus ditanami pohon itu. Nah, itu Den, dari sini juga kelihatan, jawab kakek itu sambil menunjuk ke lereng sebuah bukit di kejauhan. Pangeran Muhammad dan istrinya mengangguk-angguk. Kalau begitu terima kasih sekali lagi kek. Mari kek, kami akan meneruskan terus ke sana, ke keraton. Baik Dan, terima kasih kembali. Balas kakek tua itu terbungkuk-bungkuk. Kemudian meneruskan langkahnya 2-3 langkah, menoleh lagi, lalu berjalan lagi. Dan sambil berjalan ia berbicara sendiri dalam hatinya. Orang itu katanya mau menghadap Sri Baginda Ratu dan mencari daun pohon maja. Siapa mereka itu? Tampaknya bukan orang biasa-biasa, tapi seperti keturunan raja, anak kalangan bangsawan, atau ratu, dan jauh dari Cirebon pula. Utusankah mereka itu? Akhirnya kakek itu jadi teringat soal akan datangnya utusan dari negara lain, seperti disebut-sebut Sri Ratu dalam pesannya tempo hari. Kalau begitu saya harus segera lapor sesuai perintah Sri Ratu dulu, pikirnya. Tapi keduanya toh akan langsung menghadap Baginda Ratu sendiri, jadi tak usahlah, bantahnya sendiri pula sambil meneruskan langkahnya. Namun demikian, hal itu akhirnya tak urung diceritakannya juga kepada para petugas keamanan yang tiba-tiba bermunculan dari semak rerumputan. Para petugas itu katanya sedang mencari orang yang lolos dari penjagaan ketiga patih kerajaan tadi malam. Karena orang yang diceritakan kakek tua itu ciri-cirinya cocok dengan orang yang sedang dicari para petugas keamanan. Seketika itu juga Kipati Gendang Cigobang, Kipati Gedong Kulur, dan Kipati Gedeng Mardapa yang sedang berada di tempat lain secepatnya dihubungi. Sebentar saja semuanya sudah berkumpul, lalu dengan dipimpin ketiga pati itu, mereka berderap maju mengejar orang yang baru saja berpapasan dengan kakek itu tadi. Orang itu yakni Pangeran Muhammad dan istrinya Siti Armilah. Sementara kakek itu sendiri hanya diam termangu menyaksikan kejadian itu. Sungguh sedikit pun tak percaya orang yang baru saja berjumpa dengannya itu disebut-sebut bermaksud jahat, sebab tampaknya mereka itu orang baik-baik. Dalam tempo singkat saja pasukan kerajaan Sindangkasih itu sudah dapat menyusul orang yang dicarinya. Pangeran Muhammad sangat terkejut dirinya tiba-tiba disergap orang sebanyak itu.
padahal dirinya merasa tak pernah berbuat sesuatu kesalahan terhadap mereka. Pasti ada hal yang tidak beres, pikirnya. Namun demikian, dengan tenang ia segera menghentikan langkahnya dan bertanya kepada mereka mengapa dirinya diperlakukan seperti itu. Juga tidak lupa diterangkan siapa dirinya dan dari mana, apa maksudnya kedatangannya. Kalau begitu, maafkan kami semua, kami telah salah sangka. Patih Gendang Cigobang kemudian maju ke depan dan berkata dengan jujur, sama-sama, kami juga telah berprasangka buruk kepada para pengawal negeri ini tadi malam, sehingga kami lari menyelamatkan diri dan akhirnya menyusahkan bapak-bapak sekalian. Sebab itu maafkanlah juga kami sebesar-besarnya, kata Pangeran Muhammad pula. Seketika itu juga kedua belah pihak saling memaafkan kesalahan pihak lainnya, dan Pangeran Muhammad akhirnya diantarkan menghadap Sri Baginda Ratu Nyi Rambut Kasih dengan penuh kehormatan. Nah, itulah saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, cerita di bagian yang ketujuh. Akhirnya Pangeran Muhammad dan istrinya sampai juga di istana, di keraton kerajaan Sindang Kasih. Dan terima kasih saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan bisa menghibur saudara-saudaraku sekalian dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.